Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pernahkah kita berdiri di kaki sebuah gunung, lalu memandang puncaknya yang menjulang tinggi ke langit? Di balik keindahannya, gunung ternyata menyimpan banyak rahasia yang menarik untuk dipelajari. Bagi sebagian orang, gunung hanyalah bentangan alam yang indah untuk didaki. Namun, bagi seorang Muslim, gunung juga merupakan salah satu tanda kebesaran Allah yang berulang kali disebutkan di dalam Al-Quran. Di sini kita akan membahas bagaimana Al-Quran memandang gunung dan bagaimana ilmu pengetahuan menjelaskan fungsi serta proses terbentuknya gunung. Pembahasan ini bukan untuk membuktikan bahwa Al-Quran adalah buku geologi, melainkan untuk melihat bagaimana ayat-ayat Allah mendorong manusia untuk berpikir, mengamati, dan mengambil pelajaran dari alam semesta. Al-Quran menyebut gunung dengan istilah jibal, yang disebut puluhan kali dalam berbagai surah. Penyebutan ini menunjukkan bahwa gunung bukan hanya sekedar hiasan alam, tetapi memiliki fungsi dan makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam surah An-Naba ayat 6 dan 7 yang berbunyi, Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Yang mana artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Pada ayat ini Allah menggunakan kata autada yang berarti pasak. Jika kita membayangkan sebuah tenda, pasak berfungsi menancapkannya agar tetap kokoh dan tidak mudah tergeser oleh angin maupun hujan. Begitu pula gunung yang digambarkan sebagai pasaknya bumi, sebagai peneguh bumi. Penjelasan serupa terdapat dalam surat Luqman ayat 10 yang berbunyi, Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi agar bumi itu tidak menggoncang kamu. Selain itu, Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 31 yang berbunyi, Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Dan kami telah menjadikan di bumi gunung-gunung yang kokoh agar bumi tidak berguncang bersama mereka. Para mufassir seperti Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa gunung merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah yang menjadikan bumi stabil sehingga layak dihuni oleh manusia. Penafsiran ini menunjukkan bahwa gunung memiliki fungsi penting dalam menjaga keteraturan ciptaan Allah. Lalu bagaimana ilmu pengetahuan modern memandang gunung? Dalam ilmu geologi, gunung bukanlah sekedar tumpukan batu yang berada di atas permukaan bumi. Di bawah permukaan, gunung memiliki struktur yang jauh lebih besar dari yang nampak oleh kasat mata. Para ilmuwan menjelaskan adanya konsep isostasi, yaitu keseimbangan kerak bumi. Gunung memiliki akar batuan yang menghujam jauh ke dalam lapisan kerak bumi. Fenomena ini sering dianalogikan seperti gunung es yang mengapung di laut. Bagian yang terlihat di atas permukaan hanyalah sebagian kecil, sedangkan bagian terbesar justru berada di bawahnya. Proses terbentuknya gunung juga menarik untuk dipelajari. Sebagian besar pegunungan terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik. Ketika dua lempeng bumi saling bertabrakan, lapisan batuan akan terangkat dan terbentuk pegunungan.
Contohnya adalah Gunung Himalaya yang terbentuk dari tumbukan antara lempeng India dan lempeng Eurasia. Menariknya, hingga sekarang pegunungan Himalaya masih terus bertambah tinggi beberapa milimeter setiap tahunnya karena kedua lempeng tersebut masih bergerak. Di Indonesia, proses pembentukan gunung juga dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik. Indonesia berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik, sehingga memiliki ratusan gunung api aktif. Aktivitas inilah yang menyebabkan tanah di sekitar gunung menjadi sangat subur dan cocok untuk pertanian. Selain proses pembentukannya, gunung juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Pertama, gunung berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Air hujan yang turun di kawasan pegunungan akan meresap ke dalam tanah, kemudian keluar kembali dalam bentuk mata air yang menjadi sumber sungai dan memenuhi kebutuhan air masyarakat. Kedua, gunung menjadi rumah bagi berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar. Keanekaragaman hayati di kawasan pegunungan sangat tinggi. Banyak spesies yang hanya dapat hidup pada suhu dan kondisi lingkungan tertentu. Oleh sebab itu, kelestarian gunung juga berarti menjaga keseimbangan ekosistem. Ketiga, gunung mempengaruhi kondisi iklim. Gunung dapat menghalangi aliran angin, memicu pembentukan awan, dan mempengaruhi distribusi curah hujan. Tidak heran jika wilayah di sekitar gunung umumnya memiliki suhu yang lebih sejuk dan curah hujan yang lebih tinggi. Keempat, gunung juga menyimpan berbagai sumber daya alam, mulai dari mineral, batuan, energi panas bumi, hingga tanah vulkanik yang sangat subur. Banyak daerah pertanian yang terbaik di Indonesia berkembang di kawasan gunung karena kandungan unsur hara yang tinggi. Namun di balik semua manfaat tersebut, gunung juga mengingatkan manusia akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Letusan gunung api, gempa bumi, longsor, dan berbagai bencana alam menunjukkan bahwasanya manusia memiliki keterbatasan. Kemajuan teknologi memang dapat membantu memprediksi berbagai fenomena alam, tetapi manusia tidak mampu mengendalikan kehendak Allah terhadap alam semesta. Al-Quran bahkan menggambarkan pada hari kiamat nanti gunung-gunung akan tampak seperti kapas. Jadi gunung-gunung yang kokoh tersebut akan hancur. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Qari'ah ayat 5 yang berbunyi, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang hambur-hamburan. Sementara itu dalam surat At-Takwir ayat 3 Allah berfirman, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan dipindahkan. Dalam ayat-ayat ini mengingatkan bahwa sebesar apapun kekuatan alam yang kita lihat hari ini, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dari pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama yaitu Al-Quran mengajarkan kita untuk menjadikan alam sebagai objek tadabbur. Semakin banyak kita mempelajari ciptaan Allah, semakin besar pula kesempatan kita untuk menyadari kebesarannya. Kedua yaitu ilmu pengetahuan dan agama bukanlah dua hal yang harus bertentangan. Al-Quran memberikan petunjuk dan nilai-nilai kehidupan, sedangkan sains menjelaskan bagaimana proses alam berlangsung melalui penelitian dan pengamatan. Keduanya dapat
berjalan berdampingan dan saling melengkapi. Ketiga, sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab menjaga kelestarian pegunungan. Penebangan hutan secara liar, pertambangan yang tidak terkendali, dan eksploitasi alam yang berlebihan dapat merusak keseimbangan lingkungan. Menjaga gunung berarti menjaga sumber kehidupan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dan pada akhirnya, gunung bukan hanya sekadar bentang alam yang indah dipandang atau tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Gunung adalah salah satu ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah yang mengajak manusia untuk berfikir, bersyukur, dan semakin mengenal Sang Pencipta. Semakin dalam ilmu pengetahuan mengungkapkan rahasia gunung, semakin banyak pula hikmah yang dapat kita renungkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan ini menambah wawasan kita mengenai hubungan antara Al-Quran dan sains, sekaligus menumbuhkan rasa syukur serta tanggung jawab untuk menjaga alam yang telah Allah amanahkan kepada kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Terima kasih yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.